Nah, share screen. Nah, kemarin kita sudah bicarakan bagaimana melakukan forecast dengan pendekatan moving average. Ada moving average satu periode, itu yang namanya pendekatan naif. Ada 2 periode, ada 3 periode. Nah, biarlah semua komputer yang selesaikan itu. Ya, komputer yang selesaikan. Tapi konsepnya kalau naif itu prediksi besok sama persis dengan hari ini, begitu. Itu naif. Gitu ya, Saudara. Terus kemudian saya sudah sampai ke slideshow from current slide. Nah, ini sudah kemarin ya kan. Terus bobotnya gimana nentukannya? Ya intuisi. Ya toh. Biasanya sih periode paling baru dapat bobot paling tinggi, tapi itu biasanya loh ya. Nah, kemarin kan saudara coba-coba. Ya toh, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Karena kata kuncinya adalah saudara mencari kombinasi yang paling baik. Saudara mencari kombinasi yang paling baik supaya apa? Supaya ketemu tingkat error yang paling kecil gitu. Karena itulah pendekatan forecast yang paling akurat. Moving average kemarin sudah ya kan. Terus weighted moving average ya kan, bobot gitu. Kemarin juga sudah. Ya, kalau moving average itu tanpa bobot, kalau weighted itu yang pakai bobot, yang paling dekat bobotnya lebih tinggi. Saudara coba-coba kemarin. Baguslah itu. Terus kemarin kita sampai ke exponential smoothing, gitu. Exponential smoothing itu prinsipnya itu dihaluskan. Yang tadinya grafiknya begini dihaluskan. Kalau saudara belajar di kelas manual, ya ini rumusnya yang mesti saudara pahami. Forecast sama dengan forecast periode lalu ditambah alfa, actual periode lalu dikurangi forecast periode lalu. Tapi kan kita pakai software, saudara, jadi you have nothing to worry about itu. Serahkan di software saja. Nah, bagaimana menentukan besarnya alfa? Besarnya alfa itu tergantung sifat datamu. Kalau datamu itu naik turun, alfanya mesti besar. Kalau datamu itu statis, alfanya kecil. Nah, kemarin saudara juga sudah coba-coba lah itu ya, saudara sudah coba-coba. Ya, oke, saudara sudah coba-coba ini. Ini kebetulan actual demand-nya data biru. Kalau alfanya kecil, ya di sini itu prediksinya. Kalau alfanya besar, itu di hijau ini. Nah, yang paling menggambarkan data nyata kan yang hijau. Maka karena datanya fluktuatif gitu, maka alfa besar itu lebih dipegang daripada alfa kecil gitu ya. Tolong pahami itu baik-baik. Ya, oke. Kemarin kita bicarakan ukuran error ya, ada ukuran error namanya MAD. Kemarin kita pokoknya MAD gitu ya, pokoknya MAD. Mean absolute deviation. Real dikurangi forecast diabsolutkan. Diabsolutkan artinya apa? Tidak ada minusnya begitu. Tidak ada minusnya. Ya. Ada ukuran lain namanya mean square error gitu. Mean square error ada ukuran lain seperti itu ya toh. Nanti saudara pahamilah itu baik-baik gitu ya. Oke. MAD atau sudah, MSE sudah. Nah, hari ini saya mau menggunakan pendekatan baru. Kemudian nanti saudara mencoba lagi. Ya. Yang pertama adalah tren. Tren. Ya. Tren itu pada dasarnya adalah mencari pola, kemudian memprediksi berbasis pola itu. Mencari pola, kemudian memprediksi berbasis pola itu.
Itulah yang namanya tren. Bentar ya saudara, ada telepon yang saya mesti angkat. Halo? 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 Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Jadi itulah yang namanya tren, mencari pola. Kalau saudara nanti akan pelajari rumus tren itu pada dasarnya nanti sama seperti rumus regresi. Hanya saja variabel independennya itu adalah waktu. Nanti kita akan coba ya saudara, kita akan coba pakai software. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, kalau datanya sifatnya begini, ya kita pakai tren gitu, kita pakai tren. Ya, kita pakai tren. Menarik kok saudara kita belajar tren itu. Ya, oke. Nah, tapi apakah tren itu yang paling baik? Ya belum tentu. Semua tergantung dari errornya. Makanya saudara kemarin punya data toh 50 biji itu. Ya, nanti saudara coba bandingkan kalau dengan tren lantas baikan mana begitu. Nanti kutunjukkan ya, nanti kutunjukkan. Oke. Rumusnya sih panjang kalau ngitung manual. Ya toh. Y sama dengan A plus BX, kemudian B-nya ada rumusnya kayak begitu, A-nya juga ada rumusnya. Kalau ini sekali lagi ini kelas reguler, saudara pasti dipaksa untuk ngitung secara manual. Tapi ini kelas online ya sudah kita pakai software sajalah saudara. Ya, nanti tak tunjukkan caranya. Ya, tren itu melihat kecenderungan. Jadi ini ada garis real nih yang warna biru, trennya itu yang warna hijau. Ya, oke. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat. Oke, kemudian yang berikutnya adalah prediksi yang bersifat musiman. Ya. Saudara nanti juga bisa coba di data saudara itu yang 50 itu, ya kalau itu dibuat musiman, lantas bagaimana prediksinya? Begitu. Ya. Musiman itu adalah prediksi peramalan berbasis ya musim. Misalnya kalau toko buku, misalnya toko merah itu biasanya musimannya ngomong harian, bisa. Jumat Setu biasanya rame, Minggu rame, Rabu Kamis sepi, begitu. Atau tergantung tahun ajaran juga, mereka punya dua jenis musiman. Musiman pertama berbasis hari, musiman kedua berbasis bulan. Juli Agustus itu mesti lebih menonjol daripada sebelumnya. Juli Agustus mesti lebih menonjol dari sebelumnya. Ya, karena itu waktu-waktu awal tahun ajaran baru, banyak orang masuk kampus baru atau sekolah baru, banyak butuh alat tulis, larilah mereka ke sana. Ya, itulah yang namanya pendekatan musiman. Ya, cara ngitung manualnya ada, saudara. Jangan khawatir ada. Kalau saudara mau belajar yang musiman boleh, mau ngitung manual ya boleh. Pak nggak punya software, Pak ngitung manual boleh. Lihat PowerPoint-nya saja, nanti saudara akan bisa. Pak saya nggak mau manual, Pak saya mau pakai software, lebih baik, gitu kan? Ya, jadi kalau mau ngitung musiman dengan cara manual ya begini caranya. Ini datanya. Ini musimnya kebetulan bulan ini. Kalian bisa lihat Mei, Juni, Juli itu selalu naik. Mei, Juni, Juli selalu naik. Ya. Yang dilakukan adalah ini di rata-rata dulu. 80, 85, 105 itu di rata-rata ketemu 90. Jadi tiap baris ini di rata-rata, saudara. Tiap baris di rata-rata. Nah, kemudian di total ke bawah itu 1128 itu ketemu. Ya, jadi rata-rata per bulan dibuat,
kemudian ini di total. Kemudian saudara menghitung ini 1128 ini dibagi 12. Kenapa? Karena ini jumlahnya ini 1128 dan ada 12 bulan. Ketemulah angka 94 di sini. Nah, kemudian indeks musimannya saudara bagi 90 dan 94. Nah, ketemulah itu indeks musiman. Ya, jadi nanti saya nggak minta saudara kerjakan manual kok kalau ujian. Yang senang manual boleh, tapi saya sering menyarankan pakai software. Hidupmu lebih enak. Ya, jadi ini ada di rata-rata dijumlahkan, ini masing-masing dibagi dengan totalnya ketemu, ya toh? Ya toh, ini dibagi dengan ini dibagi di rata-rata dijumlah, ini dibagi 1128 dibagi 12 ketemu 94, terus masing-masing dibagi 94. Kita bisa lihat itu. Ya, prediksinya gimana? Ya misalnya tahun depan ada prediksi sebesar 1.200, ya sudah 1.200 itu kan setahun. Bagi 12 kalikan indeks musimannya. Ini prediksinya. Ya, itu prediksinya. Itu kalau saudara menggunakan musiman, saudara. Ya, paling enak nanti tetap menggunakan software, saudara. Saya selalu menyarankan pakai software. Ya, saya selalu menyarankan pakai software. Ya, ini nih data yang contoh ada di PowerPoint, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Ya. Kemudian ada istilah, ya toh, smoothing tapi dengan menyesuaikan dengan tren. Ya, smoothing tapi disesuaikan dengan tren. Nanti saya akan tunjukkan saja di bagian softwarenya ya saudara. Lebih nyaman bagi saya menunjukkan pakai software daripada manual begini. Gitu ya, oke. Saya stop dulu share screen-nya. Saya mau buka Excel QM saya, saudara. Ya, saya mau buka Excel QM saya. Excel QM. Ya, saya mau buka Excel QM. Ada di desktop kalau tidak salah, sebentar. Bentar, sebelum ketemu, bentar. Carinya dulu. PPT-nya saya tutup. Excel QM. Nah, sudah ketemu. Jadi kita itu dalam TPB ini, dalam teknik proyeksi bisnis ini konsepnya saudara, saudara pahamilah itu konsepnya. Bahwa memprediksi itu bisa dengan berbagai pendekatan. Nah, nanti kalau berbagai pendekatan itu sudah dicoba, cari yang errornya paling kecil. Nah, errornya paling kecil itulah pendekatan yang paling baik. Gitu. Nah, saya mau share screen lagi, saudara. Saya mau share screen ya. Share screen, kemudian saya Excel-nya sudah sampai. Nah, silahkan dilihat di sini ada Excel QM ya, saudara. Excel QM. Kemudian di sini ada alphabetical. Carilah dari alphabetical lebih mudah. Forecasting. Forecasting. Ya, saya mulai dari moving average saja lah ya. Saya mulai dari moving average. Dataku nggak usah banyak-banyak ya, dataku nggak usah banyak-banyak, dataku cuma 12 lah ya, 12 saja, 12. Mau di rata-rata berapa periode? 2 saja, 2. 3. Nah, 3. Grafis boleh pakai. Nah. Kemudian saya lihat di sini saya punya data ya, misalnya kayak begini. Saya punya data kayak begini.
Kalau saya menggunakan rata-rata bergerak 3, ketemu MAD-nya 2,0. Ya, saya nggak akan coba 3 atau 4 atau 5 ya, itu udah kerjaan kemarin. Sekarang saya mau coba kalau saya pakai rata-rata bergerak. Forecasting, weighted moving average. Ya toh, datanya juga ada 12. Ininya saya jadikan 3. Ya, biar sama, grafiknya boleh. Kemudian saya tinggal copy datanya dari sini. Di copy, ditaruh di sini. Bobotnya ini kasih bobot 6, 2, 1. MAD-nya 2,3, saudara. 2,3 dengan ini. Yang awal tadi dengan rata-rata biasa tadi, rata-rata bergerak biasa tanpa tertimbang 2,0. Nah, saudara waktu buat PR kemarin ada yang nggak ngasih kesimpulan. Ya saya potong dikit lah nilainya 10 poin. Kalau saudara kerjakan semua soal kesimpulan ya 100. Kalau tanpa kesimpulan 90. Tidak sampai smoothing, kurangi 30 lagi begitu. Ya, karena kemarin ada yang cuma bikin rata-rata saja, rata-rata bergerak, smoothingnya nggak dibuat. Ya, jadi dari sini kelihatan kalau pakai rata-rata bergerak tertimbang, MAD-nya 2,3. Rata-rata bergerak biasa dengan kondisi ini, MAD-nya 2,07. Nah, pada saat ini rata-rata bergerak biasa lebih baik daripada tertimbang. Nah, kita coba dengan pendekatan lain. Kita coba dengan pendekatan lain, ya kan? Alphabetical, forecasting. Ini masih ngulang yang kemarin loh ya. Pakai exponential smoothing. Dataku 12. Sama data yang sama. Ya, dataku 12. Kemudian ini datanya di copy. Taruhlah di sini. Nah, kasih alfanya dulu. Nah, menurut saudara datanya itu fluktuatif atau standar? Ya kalau fluktuatif ya kita kasihlah 0,7 gitu. 2,2. Wah, jangan tinggi Pak, cari yang rendah. Oke, 0,2 kita coba. Oh, ini lebih baik. 1,8 MAD-nya. Ya, MAD-nya 1,8. Kita dapatkan prediksi yang lebih baik kali ini. Ya, ini prediksinya jelas lebih baik gitu kan. Nah, tolong lihat sini baik-baik ya. Nah, ini tadi rata-rata bergerak biasa. Rata-rata bergerak tertimbang exponential smoothing. Sementara ini exponential smoothing adalah pendekatan yang paling baik karena MAD-nya paling kecil. Nah, sekarang kita tandingkan dengan pendekatan yang lebih baru tadi. Pendekatan tadi namanya adalah tren. Nah, nanti kita coba tren sama musiman ya, mana yang paling baik untuk prediksi. Nah, balik lagi ke sini daripada saya ada kelupaan itu. Kalau pakai ini, rata-rata bergerak biasa 3, prediksi berikutnya berapa? Periode ke-13, 8,3. Kalau pakai rata-rata bergerak, 7,3. Kalau pakai exponential smoothing, 6,5. Mana lebih bisa dipercaya? Smoothing. Mengapa? Karena errornya paling kecil. Itu 3 pendekatan yang kemarin saudara sudah coba lah. Sekarang kita tambahi dengan pendekatan baru, namanya tren. Dataku ada 12.
Nah, kemudian data yang ini di-copy saja. Nah, copy, taruh di demand atau Y. Nah, ini kayak regresi, ada Y, ada X, ada Y itu variabel dependent, ada X itu variabel independent. Nah, kalau regresi, variabel X-nya bisa variabel apa saja, misalnya Y-nya itu penjualan, X-nya iklan. Y-nya penjualan, X-nya jumlah pegawai. Nah, kalau kita melihat di tren ini, Y-nya itu bisa apa saja, X-nya itu waktu. Jadi saudara masukkan waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dengan pendekatan tren ini kalian bisa lihat saudara, kalian bisa lihat ya kan, kalian bisa lihat MAD-nya berapa? 1,69. Tadi pakai smoothing 1,8. Berarti pakai tren hasilnya lebih baik. Lebih bisa dipercaya karena errornya paling kecil. Nah, ceritanya berlanjut sekarang. Terus prediksinya berapa? Lihatlah ini di bagian forecast. Periode ke-13. Ketemu 8,0. Nah, saudara mungkin juga jadi bingung. Ini prediksi, caranya beda-beda, hasilnya beda-beda. Ya memang begitu. Memang hasilnya kan berbeda-beda. Tapi mana yang you pegang? Yang errornya paling kecil. Nah, sekarang kita lihat bahwa kalau pakai tren, di antara 4 pendekatan tadi, tren itu yang paling kecil errornya, MAD-nya. Mean absolute deviation-nya paling kecil. Jadi kita percayalah sama satu hal yang namanya tren. Ya, oke. Nah, sudah selesai? Belum, kita masih ada 2 cara lagi mau dicoba. Berikutnya adalah kita coba dengan pendekatan musiman, saudara. Musiman. Musiman itu istilahnya multiplikatif seasonal model. Di software yang berbasis Excel ini ya. Soalnya ada satu yang nggak bisa jalan di sini, nanti tak tunjukkan yang mana itu. Sehingga nanti saya terpaksa ganti software. Ya, kita coba dengan pendekatan musiman. Sama tren bagusan mana? Tadi moving average, weighted, smoothing, tren, bagusan tren. Nah, sekarang kita coba yang kelima ini. Aku punya data berapa? 12. Dataku 12, aku punya berapa musim? Anggap saja 4 lah. Tadi waktu saya membuat data itu di benak saya adalah itu ada 4 musim. Kalau kalian lihat pola datanya nanti akan kelihatan kok itu kok. Ya, anggap saja 4 gitu. Anggap saja 4. Ya. Anggap saja 4. Nah, musimnya ada 4. Datanya ada 12, musimnya ada 4, kemudian oke. Yang dilakukan apa sekarang? Ya datanya di-copy saja. Datanya di-copy. Ini enak sekali kalau belajar TPB begini, saudara. Apalagi ya nanti kalau di kelas sambil ngajari begini, kita masuk lab, wah saudara lebih asik lagi. Nah, inilah rata-rata, saudara. Inilah rata-rata. Rata-rata untuk setiap bulan. Inilah yang namanya indeks musimannya. Inilah yang namanya indeks musimannya. Ya, indeks musiman yang tadi dihitung manual tadi, di sini udah dihitung. Kalian bisa lihat. Dapat ini 6 dari mana? Kalian bisa lihat. Nah, itu di rata-rata. Dan rata-rata. Oke. Nah, dah dapat. Terus prediksinya di mana?
Nah, ini saya mesti tidak usah tak kecilkan lah, tak turunkan saja. Tak turunkan saja. Ini rata-rata musimannya. Nah, periode 13 kita bisa tentukan enggak? Belum ada di sini, saudara. Belum ada. Belum ada. Ya. Nah, kalau saudara mau melakukan dengan tren ini, dengan musiman ini, saudara harus masukkan dulu. Ini kira-kira mau diisi berapa? Ngitungku begini. Ini kan tadi ada 4 musim. Anggap saja ini dataku data 3 tahun. Berarti saya mesti ngitung dulu. Ini tak jumlahkan. 4 periode ini tak jumlahkan tersendiri. Ketemulah 19. Saya jumlahkan lagi. Ketemulah itu 26. Saya jumlahkan lagi. Ketemulah itu 29. Nah, yang kulakukan apa? Saya tinggal menghitung trennya saja. Ngitung tren pakai Excel gampang, oh saudara. Ketiklah ini 19, 26, 29. Nggak usah pakai rumus susah-susah. Ini saudara blok saja. Kemudian ada sudut kanan bawah ini. Diklik, seret ke bawah. Ketemulah 34. Jadi kalau saudara mau bikin tren dengan Excel itu mudah sekali. Excel sudah ketemu polanya. Nah, 34 ini dimasukkan ke sini. Udah nanti dibagi. Nanti pada tahun keempat sudah terbagi rata. Pak, errornya di sini di mana? Di sini nggak kehitung errornya, saudara. Nanti kalau kita pakai software, nanti akan kelihatan. Ya, software yang lain tentunya ya, bukan yang ini. Ya. Karena habis ini saya mau masuk ke satu hal yang error di sini, sehingga saya harus pindah software yang lain. Ya, yang error di mana? Ini, klik. Saya mau forecast, kemudian saya pilih trend adjusted exponential smoothing. Exponential smoothing yang disesuaikan dengan tren. Dataku 12. Oke. Nah, ini error, saudara. Ini error. Jadi khusus untuk Excel QM, yang satu itu tadi nggak jalan. Ya, trend adjusted exponential smoothing nggak jalan di Excel QM ini. Jadi kalau saudara nanti bisa jalan, ya syukur. Ini kebetulan tadi saya uninstall, kemudian saya pasang lagi, hasilnya sama, nggak jalan juga. Ya, oke, saya tutup dulu ya yang ini ya. Oke. Nah, makanya itu saya ganti software. Ya, saya ganti software. Ganti software apa? Bentar, saya share ya. Saya share. Saudara juga yang pusing masang Excel QM, pakai software yang baru ini bisa juga. Caranya gimana? Sederhana, saudara. Masuklah ke browser, kemudian google.com, saudara ketik bukan Excel QM ya, tapi POM QM. Nah, enter. Nanti ketemu QM for Windows. Ini software yang dipakai oleh teman-teman yang lagi ambil MKUB saat ini. Tapi ada fungsi forecast-nya. Diklik. Nanti saudara
bisa download, gitu kan. Download yang free. Kemudian di sini nanti ada pilihan. Nah, POM-QM versi 5 Taylor Excel. Download aja. Nanti kalau downloadnya sudah selesai, bisa diinstal. Nanti kalau di bawahnya udah kelihatan di sini. Nah, saya kebetulan sudah install itu program. Saya sudah install, saya mau eksekusi saja. Nanti biar saya bisa share screen. POM-QM. Jadi nanti kalau teman-teman itu pada kesulitan dengan Excel QM, ganti yang ini enggak apa-apa, sama kok. Bentar, belum berhasil. Nah, ini POM-QM udah. Di sini nanti saudara pilih modul forecasting ya, modul forecasting. Nah, forecasting. Nah, kemudian di sini ada ini sebetulnya forecasting juga ada, diklik nanti ada. Ada time series, ada least square, ada regression projector, ada error analysis. Ya, kita ke time series dulu lah. Dari kemarin kan kita bikin time series. Ya, kita bikin time series dari kemarin. Periodeku berapa? 12. Saya ketiklah 12. Kemudian oke. Saudara nanti lihat betapa enaknya menggunakan ini, saudara. Ini pendekatannya apa? Naif. Nah, tadi Excelku aku pakai naif atau bukan? Bukan. Bentar, tak ambil datanya dulu. Saya ambil dataku dulu, yang tadi di Excel, sebentar. Dataku tadi ini. Copy. Saya taruh di bentar, belum ketemu zoom-nya. Sudah saya copy. Ketemu. Nah, dah. Saya taruh di sini. Nah. Kalau sudah data dimasukkan gimana? Ini kan sudah ada pendekatannya naif. Ya dah, pilih ini, ada 12 periode, oke. Solve saja. Ketemulah MAD-nya 3,09. Nah, tadi kan saya nggak pakai naif, saudara, masalahnya. Saya pakai rata-rata bergerak 3 tadi. Ya, tadi saya pakai rata-rata bergerak 3. Ya, saya teruskan sebentar. Nah, tak ambilnya data saya yang tadi, yang rata-rata bergerak 3 tadi. Bentar. Stop share dulu mestinya. Nah, dah. Tadi saya pakai rata-rata bergerak 3, saya ketemu MAD 2,07. Oke, sekarang saya pakai ini juga dengan rata-rata bergerak 3 juga. Gimana caranya mengubah ke 3? Tinggal edit saja. Edit data. Ini yang naif, diganti saja dengan moving average, periodenya 3. Ya tinggal mengganti dari naif ke itu, solve. Ketemulah MAD yang sama dengan tadi, 2,07. Sederhana sekali. Nah, sekarang kita coba. Kalau tadi Excelku rata-rata bergerak 3-nya tadi,
pakai bobot 621. Kita coba sekarang. Rata-rata bergerak tiganya tadi 621. Nah, yang kulakukan apa, saudara? Ini kan udah jadi nih. Nah, udah jadi. Ini Excel ya, salah. Sorry, salah. Salah share. Yang mesti ku share adalah yang ini. Nah. Yang mesti dilakukan apa? Edit data. Moving average diganti dengan weighted moving average. Paling kini 6, 2, 1. Tadi saya pakai itu. Kemudian solve. Ketemu lebih jelek. Ketemu lebih jelek. Bisa diganti exponential smoothing? Bisa. Nih. Oke, solve dulu. Sekarang edit data. Yang weighted moving average ini diganti dengan exponential smoothing. Saya tadi pakai 0,2. Saya ganti 0,2. Solve. Bentar, 0,2 atau berapa ya? Kok lupa saya. Sebentar. Stop share. Saya cari di sini. Ya, 0,2. Ya, 0,2. Oke. Saya pindah lagi ke sini. Saya share screen. Ya. Ketemu MAD 2,0. Ya tetap lebih baik lah dibanding yang tadi-tadi. Gitu kan. Nah, kemudian saya pakai tren. Edit data lagi. Ini yang exponential smoothing saya ganti dengan tren. Linear trend. Sudah. Solve. Nah, ketemu dari tren lebih baik. Sama seperti yang tadi. Tren lebih baik, kelihatan dari MAD-nya. Forecast-nya kelihatan di sini. Forecast periode 13, sekian, 14, sekian, 15, sekian, 16, sekian, terus sampai 26. Ya. Terus edit lagi, ganti pakai apa? Musiman. Oke, kita coba lihat di sini. Klik musiman. Musiman ada 3 di sini, saudara. Ada 3 musiman di sini. Saya pakai yang multiplikatif dulu ya. Klik. Ya. Musimnya gimana? Setahun ada 4. Ya, oke. Sudah solve. Ketemu MAD-nya sangat kecil ini. MAD-nya sangat kecil. Berarti di sini musiman lebih baik. Kalau tadi waktu kita pakai SLGM, errornya nggak keluar. Jadi dari sini kita bisa ngerti kalau ternyata pendekatan musiman itu paling baik karena memang ada aspek musiman dalam data saya. Nah, di sini bisa diprediksi periode ke-13 berapa, ke-14 berapa, ini kelihatan semua. Nah, itu kalau model musiman yang multiplikatif berbasis pada perkalian. Ada juga musiman yang berbasis pada penjumlahan yang aditif. Apa sih cuman rumusnya saja yang dia pakai dijumlahkan atau dikalikan. Kita tinggal ngeklik saja kemudian di solve. Nah, hasilnya juga baik, MAD-nya kecil. Cuman dalam konteks kita ini musiman multiplikatif tetap lebih baik karena tadi 0,45.
Kalau yang aditif 0,631. Errornya tetap lebih baik. Nah, kan. Terus apa lagi yang kita bisa coba nih? Kita bisa coba. Jadi kan hari ini saya mencoba tren, saya mencoba musiman, dan satu lagi smoothing yang disesuaikan dengan tren. Yang di tempat tadi gagal karena error. Kliklah edit data. Ini yang di sini diubah menjadi exponential smoothing with trend. Kalau tadi waktu kita exponential smoothing, kita cuma memasukkan koefisien untuk menghaluskan data itu 0,2. Kita mengabaikan tren di sini. Tapi kalau kita sesuaikan dengan tren, kita mesti memasukkan dua angka, alfa sama beta. Saya ganti dengan exponential smoothing with trend. Ini tadi anggap aja untuk smoothingnya 0,2, karena anggap aja datanya itu lebih stabil, jadi tidak butuh alfa yang besar. Nah, tapi kalau saudara lihat tadi dataku itu kan sifatnya menaik. Nah, ini nanti saudara coba-coba dulu. Kalau menaiknya tajam begini, ini betanya ini, koefisien trennya ini tinggi. Saya kasihlah misalnya 0,8. Jadi beta ini tergantung dari kecuraman data itu, naiknya tinggi atau rendah. Anggap saja 0,8 dulu, anggap saja datanya naiknya gini, gitu. Kita bisa solve. Ketemu MAD-nya 2,16. Nah, kita bisa coba lagi, edit data lagi. Kali ini MAD-nya kita turunkan. Karena kalau di gambar tren, memang gambarnya itu tidak tinggi naik begini, tapi naiknya lebih begini. Nah, naiknya lebih begitu. Kita kasihlah 0,4 misalnya. Solve. Salah. 2,02. Ya, kalau mau lihat gambarnya gimana? Ya bisa saja. Ya toh. Nanti saudara di sini ada graf, tinggal diklik. Oh, enggak keluar. Bentar. Edit data. Ini sudah ada, kalian 0,4, kasih 0,6. Kalian mencoba-coba di sini. Karena dasarnya ini, trennya itu ya pergerakan datamu ini. Nah, pergerakan data saya, begini saudara. Saya harus share yang ini dulu. Saya harus share yang ini. Share screen. Ini saya sudah share. Dataku pergerakannya kayak apa? Datanya di blok saja. Kemudian insert. Kemudian pakai ini. Nah, ini dataku kayak begini. Nah, ini kan tidak terlalu begini. Jadi jangan pakai beta yang terlalu tinggi. Ini agak datar. Betanya agak rendah. Ya, tadi kita coba 0,4. Coba turunkan lagi. Coba turunkan lagi. Jangan 0,4. Edit data. Karena ternyata itu kan pergerakannya tidak terlalu tinggi. Kasih aja 0,1 kali. Sekali lagi ini judgement ya saudara. Tidak ada rumusnya. Sama. Nah, jadi tetap hasilnya ya 2,0, tapi tetaplah ini exponential smoothing with trend itu biasanya lebih baik daripada sekedar exponential smoothing. Walaupun
lebih baiknya tidak jauh berbeda. Ya, jadi saya hanya ini cuma menambahkan sedikit. Saya menambahkan ke saudara adalah exponential smoothing with trend, kemudian musiman, kemudian yang terakhir tadi adalah tren. Ya, regresi belum saya masukkan karena regresi ada variabel independennya. Nah, sekarang nanti saya minta saudara coba-coba lagi. Silakan saudara coba-coba untuk tugas yang hari ini. Ya, untuk tugas yang hari ini, kemarin kan saudara sudah coba-coba dengan 50 datamu itu. Nah, hari ini saudara coba dengan 50 data yang sama itu. Ya, nanti saya akan coba kirim lagi di grup ini datanya. Terus saudara coba dengan beberapa pendekatan. Satu, tren. Nah, ini yang nggak pakai variasi macam-macam soalnya. Yang kedua, musiman. Saudara boleh pilihlah mana yang multiplikatif atau aditif, boleh salah satu saja. Kemudian smoothing yang disesuaikan dengan tren. Nah, kali ini saudara mencoba dengan 3 kombinasi alfa dan beta. 3 saja, alfanya tetap, betanya ganti-ganti boleh. Betanya tetap, alfanya ganti-ganti boleh. Alfa dan betanya ganti-ganti semua boleh. Jadi ngerjakan 5 ya saudara. Tren, musiman, sama 3 itu. Nanti kalau saudara masih bingung, silahkan video kuliah ini bisa diputar lagi. Dicepat-cepatkan pada bagian yang saudara tidak paham. Ya, oke saudara, saya cukupkan dulu sesi hari ini. Sebentar saya akan berikan tugasnya lagi lewat WA grup chat.